Sejak 27 tahun yang lalu reformasi, kondisi ketenaga kerjaan bukan lebih baik, tapi lebih terpuruk. Strategi perjuangan serikat buruh dari federasi, konfederasi, kita mau membentuk namanya Dewan Buruh Nasional. Nanti 1 Mei juga mau dideklarasikan. Yang namanya perayaan itu bukan mendengarkan pidato, tapi perayaan itu happy-happy. Sehingga konvoi di jalanan, serikat-serikat buruh yang sudah ada, itu tidak bisa melindungi dan mensejahterakan kaum buruh anggota. Mei 2025 ini banyak evaluasi gerakan. Artinya sejak 27 tahun yang lalu reformasi, makin kesininya kondisi ketenaga kerjaan bukan lebih baik, tapi lebih terpuruk. Lebih banyak perusahaan yang ditutup dan karyawan yang di PHK. Terakhir itu PT Seritek itu 12.000, itu nggak tahu nasibnya sampai sekarang. Nah, sehingga menurut evaluasi saya ada gerakan buruh yang salah, kalau enggak ya kurang tepat, dimana dengan jumlah banyak serikat buruh, federasi, konfederasi, dan serikat-serikat buruh lokal begitu banyaknya, tapi tidak bisa melindungi dan mensejahterakan karyawan atau anggotanya, sehingga perlu gerakan buruh ditata ulang. Pertanyaan yang mendasar bagi saya, apakah konfederasi, gabungan dari federasi-federasi itu udah sesuai dengan kondisi yang sekarang? Itu juga menjadi pertanyaan, sehingga kami dari beberapa kawan aktivis senior berencana akan merubah sistem gerakan buruh itu. Jadi kalau isunya May Day tahun ini adalah dipusatkan di GBK, tapi menurut saya tidak pas. 1 Mei itu menurut sejarahnya adalah hari kemenangan perjuangan buruh dunia. Itu yang jelas sejarahnya, sehingga kemenangan itu harus dirayakan di jalanan, seperti kemenangan Liga Sepak Bola. Begitu menang dia pulang ke negaranya, keliling di jalanan itu. Nah, begitu juga gerakan buruh dengan merayakan kemenangan, bukan tablik akbar, itu bukan konser musik gitu kan. Itu menurut saya, sehingga kurang pas. Yang pas itu turun di jalanan, bikin macet di mana-mana. Itu setahun sekali tidak apa-apa, dan itu hari libur kecuali hari kerja. Nah, sehingga kami dengan beberapa aktivis senior rencananya mau merubah strategi perjuangan serikat buruh dari federasi, konfederasi. Kita mau membentuk namanya Dewan Buruh Nasional, di mana Dewan Buruh Nasional ini bukan terdiri dari serikat buruh atau serikat pekerja, federasi atau konfederasi, tapi ini adalah gabungan buruh langsung. Jadi buruh yang mengorganisir dirinya sendiri di dalam Dewan Buruh Nasional. Jelas perjuangannya, ada perjuangan kesejahteraan itu yang diutamakan, perjuangan politik tidak dilupakan. Di mana belum lama ini ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 tahun 2003, di mana putusan tersebut berbunyi memerintahkan DPR dan pemerintah untuk membuat undang-undang ketenaga kerjaan pengganti undang-undang cipta kerja dalam jangka waktu 2 tahun ke depan harus jadi. Nah, sehingga Dewan Buruh Nasional ini mau ngawal itu. Karena kalau tidak melalui undang-undang perlindungan kesejahteraan buruh, itu akan liar. Nah, mudah-mudahan undang-undang yang akan dibuat oleh DPR 2 tahun ke depan, Dewan Buruh Nasional bisa mengawal
Artinya kita akan membuat konsep bagaimana mensejahterakan, mengganti Undang-Undang Cipta Kerja, memperbaiki Undang-Undang 13 menjadi undang-undang yang 2 tahun ke depan akan disahkan oleh DPR. Itu tujuan kita membentuk Dewan Buruh Nasional. Jadi sekali lagi bahwa Dewan Buruh Nasional ini bukan gabungan dari serikat buruh atau serikat buruh, serikat pekerja, tapi ini adalah gabungan dari pekerja-pekerja atau buruh-buruh seluruh Indonesia. Jelas ini perjuangannya, dan banyak orang yang punya kemampuan untuk berpikir, tetapi karena tidak bergabung pada serikat buruh atau tidak bergabung menjadi pengurus serikat buruh, dia tidak diakomodir pemikirannya, ide-idenya, sehingga Dewan Buruh akan mengakomodir tingkat-tingkat pemikiran tentang kesejahteraan buruh dari tingkat bawah, dari tingkat buruhnya langsung. Dan ini terobosan yang paling baru. Sebelumnya orang bicara membentuk serikat buruh yang baru, serikat pekerja yang baru, apa namanya, itu blender, tidak menyelesaikan. Dengan kasus terakhir ini Januari, Februari, ada 40 perusahaan paling besar, Seritek 12.000, sampai sekarang nasib karyawan yang di PHK tidak jelas. Apakah dapat pesangon atau tidak itu juga belum jelas. Isunya hanya banyakkan omon-omon. Nah, sehingga kami bersama-sama akan mendeklarasikan Dewan Buruh Nasional pada 1 Mei 2025. Nah, mohon doanya semoga sukses dan banyak yang bergabung untuk mensejahterakan kaum buruh. Untuk yang tadi disinggung soal belum ada penyelesaian secara seimbang ya antara buruh dengan pemilik modal ya, atau dengan negara juga. Saya juga pengacara buruh ya, banyak nanganin. Yang terakhir, yang paling terakhir itu ada yang sampai kurator, sampai sekarang putusannya Pak Ilit ditanganin kurator untuk mencari aset dari perusahaan, dan itu dicari nggak ada. Begitu juga yang di putusan di Serang, ada putusannya perusahaan tidak mau menghadapi gitu. Jadi ada kesulitan. Nah, dalam hal ini kesulitan buruh untuk mendapatkan pesangon sesuai dengan putusan hukum, putusan pengadilan, tidak bisa, dan pemerintah tidak ada keberpihakannya terhadap buruh. Itu apa solusinya pemerintah? Harusnya dia bisa, kalau ini yang mau dibentuk Satgas PHK, saya tidak optimis dan tidak percaya itu bisa menyelesaikan, karena siapa yang duduk di situ bukan praktisi perburuan, bukan aktivis buruh, siapa aja bisa duduk di situ. Kalau saya dengar ada jam sostek segala, apa kaitannya dengan jam sostek? Jadi banyak contoh-contoh kasus, karena saya pengacara khusus ketenaga kerjaan perburuan, jadi banyak yang tidak selesai, hanya menang di atas kertas, putusan PHI, putusan pengadilan menang, tapi tidak dibayar dan tidak ada tindakan dari pemerintah. Enggak, kalau soal kong kali kong nggak tahu saya itu ada atau tidak, tapi yang jelas keperpihakan sistem atau undang-undang ketenaga kerjaan sekarang, pemerintah atau negara tidak berpihak. Beda sama dulu waktu zamannya Orde Baru, sebelum ada pengadilan hubungan industrial, itu ada namanya P4D, P4P, di mana peran negara sangat penting. Kalau putusan P4P itu merugikan banyak buruh, menimbulkan keresahan, itu pemerintah bisa berpihak, bisa dibatalkan putusan P4P itu. Tapi sekarang dengan PHI, pengadilan hubungan industrial, buruh dan pengusaha diadu bebas, sedangkan kemampuan buruh itu sangat minim, kecuali dia ada yang wilayah pengacara atau serikat buruhnya. Tapi kalau enggak, ya udah, banyak yang nggak dapat pesangon gitu kan. Berarti mundur dong ya kalau gitu ya? Oh, bukan mundur lagi gitu, anjlok gitu nih. Nah, terus ini kan sudah ada wacana untuk PHK ya, Satgas PHK. ya. Sebetulnya apa sih plus minusnya? Kalau saya nggak tahu persisnya misinya kayak gitu, tapi yang saya dengar isu-isunya, Satgas PHK juga tidak menanganin khusus PHK, tapi bagaimana menciptakan lapangan kerja, karena yang tergabung di situ ada serikat buruh, pengusaha, ada beberapa kementerian, terus ada
BPJS gitu kan. Kalau saya baca di media gitu, tapi konkretnya kalau nggak salah nanti 1 Mei juga mau dideklarasikan. Nah, kami mau mendeklarasikan Dewan Buruh Nasional. Di tengah kemenangan dalam tanda kutip karena buruh berhasil digiring ke GBK, Bapak Cipto malah justru melawan arus. Bagaimana nih Pak? Bukan melawan arus. Kami ini punya ide yang strategi, bukan ngikutin arus dan tidak melawan arus. Kita punya ide sendiri, strategi dan ideologi sendiri. Karena yang ngikutin arus itu adalah tidak benar. Yang namanya perayaan itu bukan mendengarkan pidato. Itu bukan tablik akbar, bukan konser, tapi perayaan itu happy sehingga konvoy di jalanan. Kalau menang bola atau bulu tangkis dari luar negeri kan dirayakan dari bandara sampai Senayan atau sampai mana. Itu kemana? Ini kemenangan buruh dalam perjuangannya 1 Mei harusnya dirayakan dengan konvoy. Oke. Gitu. Apakah Bapak nanti akan melakukan seperti yang Bapak cerita soal konvoy atau perayaan di luar GBK? Insya Allah kami yang tergabung dalam Dewan Buruh Nasional akan melakukan konvoy, seberapapun jumlah masanya kita akan melakukan konvoy. Ya. Terus kira-kira nih sebagai penutup nih, apa sih esensi dari Dewan Buruh? Ya mungkin masyarakat perlu tahu nih. Iya, Dewan Buruh itu adalah melihat bahwa serikat-serikat buruh yang sudah ada itu tidak bisa melindungi dan mensejahterakan kaum buruh anggotanya. Insya Allah Dewan Buruh Nasional ke depannya bisa mengayomi dan melindungi mensejahterakan kaum buruh.